adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Sehat? Ya, harus tetap sehat, harus tetap semangat ya. Demikian juga harus sehat loh. Nah, sekarang kita bertemu kembali untuk mengadakan ibadah sekolah minggu online. Semangatnya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Nyanyi semangatnya, kita sama-sama nyanyi. Boleh berdiri. Siap-siap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita fokus berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami, atas semua pertolongan-Mu setiap hari, dan kami menyerahkan hidup kami dalam pernyataan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan jika ada kekurangan kami ya Bapa. Dan kami serahkan juga Tuhan Yesus ibadah sekolah minggu GKI online ini dan tangan penyertaan-Mu. Ya Tuhan yang menolong setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, dan mereka tetap takut akan Tuhan, percaya akan Tuhan, dan hati mereka tetap berkobar-kobar untuk selalu berserah kepada-Mu ya Bapa, untuk selalu percaya kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan mereka dalam pernyataan ya Bapa, dan mereka selalu rajin berdoa di rumah, membaca Alkitab juga ya Bapa. Kami serahkan acara selanjutnya di dalam tangan penyertaan-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita lanjutin lagi lagunya ya. Lagunya KASIH, kasih. Nah, harus tahu kalian juga punya kasih kan? Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan kita untuk mengasihi teman-teman dan juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah sekarang kita nyanyikan ya. Boleh bangkit berdiri karena kita nyanyinya pakai gerakan. Kasih
tetap juga kasih. Masih ingat lagu apa adik-adik? Kasihnya seperti sungai. Masih ingat kan? Nah, kita nyanyi sama-sama lagi ya. Kasihnya seperti sungai. Masih ingat lagu adik kemarin-kemarin tuh yang lagunya hidupku bukannya aku lagi. Apa artinya itu ya? Hidupku itu bukannya aku lagi, tapi Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan yang ada di hidup kita karena sudah ada perubahan. Setiap adik-adik juga harus bisa berubah loh. Berubah jadi lebih baik ya. Kita harus bisa menaati firman Tuhan. Seperti hukum-hukum Taurat itu katakan boleh mencuri, apalagi nggak boleh berbohong, nggak boleh mengingini barang-barang orang lain, terus harus ingat hari Sabat, menghormati orang tua ya, harus ingat itu adik-adik ya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi, hidupku bukannya aku lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita harus praktekkan itu dalam hidup kita ya setiap hari supaya kasih Yesus itu ada terus di dalam hidup kita. Nah sekarang kita waktunya untuk kumpul persembahan ya. Persembahannya boleh ditaruh di celengan yang sudah diberikan oleh lose-lose kemarin ya, dan kapan boleh diantar ke gereja. Nah kita kumpulkan persembahannya, siapkan persembahannya, kita nyanyikan lagu bersyukur. Hati
penyertaan Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu karena sudah memberikan rezeki untuk kedua orang tua kami ya Bapak, terlebih kedua orang tua sekolah minggu ya Bapak yang sudah memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ya Bapak. Dan kami serahkan juga Tuhan Yesus kehidupan keluarganya, terlebih orang tuanya ya Bapak, supaya diberikan tetap kesehatan, diberikan semangat untuk mencari nafkah. Tuhan berkati kedua orang tuanya dan juga anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekalian, bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu GKI Jambi ini. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dan Engkau juga berikan fokus kepada kami sehingga kami tidak terganggu oleh yang lain. Kami mau hanya fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik, pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan lagi ayat 14 sampai ayat 15. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo buka Alkitabnya, sama-sama kita membaca dari 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, kita menyimak bersama-sama ya. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat yang 14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Dilanjutkan ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah."
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, tema hari ini adalah Tuhan sumber sukacita kita. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kita, apa sih yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita kecewa sehingga tidak ada sukacita? Ayo, kira-kira apa? Nah, ketika kita sudah tahu adik-adik apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita kecewa, nah di situ kita tidak seorang diri menghadapi semuanya itu. Ingat, masih ada siapa? Masih ada Allah, masih ada Tuhan kita yang terus mendampingi kita. Nah, di sini kita bisa melihat Raja Yosafat ketika dia memerintah kerajaan Yehuda. Di situ adik-adik sekalian, ada negara yang mana? Negara Bani Amon dan Bani Moab datang untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat. Bukan hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang yang melawan, tapi banyak orang yang datang mau berperang melawan kerajaan Yehuda ini. Nah, adik-adik sekalian, ketika Raja Yosafat itu mendengar ada sekumpulan orang, suatu laskar yang datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Wah, di situ dia bagaimana? Dikatakan di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Ya jelas takut lah adik-adik. Banyak prajurit-prajurit yang mau menyerang, sedangkan belum mempersiapkan apa-apa. Nah, harus bagaimana ini? Harus mempersiapkan apa dulu? Orang-orang prajurit-prajurit Yehuda harus dikumpulkan atau bagaimana? Udah dekat nih. Itu. Jadi dia takut, dia bingung apa yang harus dilakukan. Nah, adik-adik sekalian, di tengah ketakutannya, di tengah ia bingung, Raja Yosafat mencari siapa? Mencari Tuhan. Dikatakan dia datang untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia mau bukan jalan keluar dari pemikiran dirinya sendiri, Raja Yosafat yang lagi ketakutan. Karena ketika lagi ketakutan, pasti pikirannya kacau. Aduh, mau buat apa ya? Panik, aduh gimana ya? Nah, tapi Raja Yosafat di sini dia datang kepada Tuhan. Dia di tengah-tengah jamaah Yehuda, dia menyerukan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar seruannya, supaya Tuhan mau melindungi bangsa yang ia pimpin. Nah, adik-adik sekalian, apa jawaban dari Tuhan? Di ayat 14-15, di situ dikatakan adik-adik bahwa Allah menyertai mereka. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab bukan bangsa Yehuda itu yang akan berperang, tetapi Allah yang akan berperang. Ketika Raja Yosafat mengetahui tuntunan Tuhan, mengetahui penyertaan Tuhan bagi bangsa yang dipimpinnya, apa yang dia lakukan? Dia bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan puji-pujian. Dia bersyukur lalu menyanyi.
lalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Sesuai dengan firman Tuhan, Raja Yosafat memimpin kaum Yehuda pada saat itu untuk mari memuji, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, bersyukur atas pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, saat ini Lause mau tanya sama adik-adik sekalian. Ketika takut, ketika sedih, ketika kecewa, adik-adik cari siapa? Cari teman, cari mama papa, cari kakak dan adik, atau cari siapa? Terlebih dahulu ya. Yuk cari siapa? Nah, mungkin kemarin-kemarin kita terlebih dahulu cari teman, cari orang tua, cari saudara, cari sahabat. Dan sekarang kita mau belajar. Tuhan itu sumber sukacita kita. Ketika kita takut, ketika kita sedih, ketika kita kecewa, kita cari Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan untuk memberikan kita ketenangan, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera dan jawaban atas doa kita. Jadi kita berdoa, Tuhan, saat ini saya lagi bingung nih, lagi takut, lagi sedih, lagi kecewa. Cerita sama Tuhan, lalui doa. Sudah itu baru boleh cerita sama teman, sama orang tua, sama adik kakak, atau sama sahabat kita. Yang pertama-tama kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan itu selalu memberikan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut lagi ya, jangan merasa kalau adik-adik kalau ada masalah itu sendiri, bagaimana untuk penyelesaiannya. Nah, jangan takut, jangan risau. Firman Tuhan berkata, Tuhan selalu besertamu, Tuhan selalu menjagamu dan memberikan damai sejahtera, sukacita bagi setiap adik-adik yang mau datang kepadanya. Mari adik-adik, ingat ya firman Tuhan ini. Jangan lupa, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu sedih, sehingga membuat kita lupa akan Tuhan. Tapi kita mau meresponi firman Tuhan ini, kita mau melakukan firman Tuhan ini seperti tadi Raja siapa? Raja Yosafat ya, datang mencari Tuhan terlebih dahulu, akhirnya menerima jawaban dari seruannya dan bersyukur, bersukacita di tengah ketakutan yang ia alami. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan ini dapat terus kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Kami belajar Tuhan untuk terlebih dahulu datang kepadamu ketika kami dalam kesusahan, ketika kami dalam kesedihan, ketika kami dalam kekhawatiran, ketika kami dalam ketakutan. Kami mau datang kepadamu. Tolong kami Tuhan, bantu kami melakukan firman-Mu ini, sehingga dalam kehidupan kami menjadi anak-anak yang setia kepadamu, anak-anak yang mau selalu datang kepadamu setiap saat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.